Pemirsa, artis Sofia Latjuba memang penuh sensasi. Bukan saja dalam urusan pose vulgarnya atau gonta-ganti pasangan, tetapi juga saat Sofia dalam waktu serentak membintangi beberapa iklan di televisi. Gebrakan wanita cantik yang telah lama absen menjadi bintang iklan dan sinetron ini langsung saja menjadi perhatian masyarakat. Ada bisik-bisik yang mengatakan kalau Sofia sedang mengejar setoran lantaran produk iklan yang dibintanginya jauh dari image diri. Lantas kemana rencana bulan madu mereka? Belum terpikir hingga saat ini. Pemirsa, dunia selebriti memang selalu menarik untuk diikuti. Dan inilah berita singkat dari sejumlah selebriti yang terangkum dalam galeri selebriti. Pemirsa, beberapa tahun lalu nama Iis Sugianto sangat populer lewat lagunya Jangan Sakiti Hatinya ciptaan Rinto Harahap. Lagu itu pula lah yang membuat nama Iis Sugianto sebagai penyanyi yang menduduki ranking papan atas. Sayangnya setelah menikah Iis Sugianto memutuskan untuk berhenti dari dunia tarik suara. Kini lagu yang dilambungkan namanya itu dirilis ulang dan dinyanyikan oleh Cintami Atmanegara. Teman saya yang bilang, lagu lo dinyanyiin Tami ya? Gitu. Oh gitu, aku senang gitu. Maksudnya berarti mengingatkan orang sama saya kan. Selain merasa bangga ya, saya yakin masing-masing punya penggemarnya sendiri-sendiri ya. Tami punya penggemar sendiri, saya punya penggemar sendiri. Kalau saya dengan ciri khas saya, Tami dengan ciri khasnya gitu. Ya mudah-mudahan lagu Jangan Sakiti yang dinyanyikan Tami juga bisa diterima dong. Berita lain pemirsa datang dari model dan peragawati yang telah lama menghilang dari dunia fashion. Dialah Astrid Darmawan. Lama tidak muncul, ternyata Astrid Darmawan tengah sibuk menyelesaikan kuliahnya untuk program S2. Astrid rela meninggalkan dunia mode untuk melanjutkan sekolahnya karena bagi wanita bertitel insinyur ini pendidikan adalah nomor satu. Ya semua orang menganggap model itu bodoh gitu kan. Jadi memang ada suatu tahap saya harus approve bahwa nggak semua model itu nggak punya, maksudnya nggak berpendidikan lah. Memang hampir sebagian besar selama ini masih sampai sekarang sih saya lihat. Tapi ya itulah ada tahap tertentu yang saya harus approve bahwa saya itu emang ada pendidikannya gitu selain sebagai model aja ya. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Recek. Pemirsa, dua personel kelompok musik wayang Ahmad Fauzi dan Wahyu Adrianto Selasa malam lalu terjaring operasi kilat jaya di Pulau Gadung. Ahmad Fauzi yang dikenal sebagai basis dan Wahyu Adrianto pemain keyboard wayang tertangkap di daerah Bypass Pelumpang, Jakarta Timur. Mereka ditahan di Polres Jakarta Timur karena kedapatan membawa senjata api jenis senapan angin Airgun 357 Gai. Bagaimana peristiwa sebenarnya hingga mereka terjaring operasi kilat jaya itu? Kita minjem mobilnya Om Bambang itu untuk ngantar sama Pak Edi itu montir. Setelah kita ngantar, bensin katanya habis nih Mbak. Bensin habis nih. Kita sambil nyari di jalan, kita nyari bensin yuk, nyari bensin. Kebetulan banyak bensin yang tutup sama premiumnya habis kayak gitu ya. Sampai akhirnya kita dapatnya di bypass. Setelah di situ kita udah dapat bensin nih. Kita terbalik, stop pemeriksaan. Aku pikir pemeriksaan SIM atau KTP segala macam ya. Setelah diperiksa aman sih. Kita udah merasa udah nggak apa-apa. Pas giliran kita udah aman-aman gitu, ditemuin pucuk pistol. Tapi sebetulnya pistolnya bukan pistol api, gun gas gitu, yang kaliber kecil. Selain membawa senjata tajam, Ozi dan Adri ditangkap karena saat diperiksa mereka dalam keadaan mabuk. Aku sama sekali nggak mabuk. Aku sadar waktu dipukulnya, aku sadar. Waktu ditanya jawabnya aku sadar. Soalnya dari kepolisian mengira kita mabuk, ya itu dari pas kita di stop itu, terus kita suruh naik, mungkin pas ngomong-ngomong gitu. Soalnya kita sebelum berangkat ya itu aja, nyoba bir sedikit, mungkin bau mulutnya, disangka minum alkohol kali ya.
Soal senjata api yang terdapat dalam mobil mereka, menurut Ozzy dan Andri itu bukanlah milik mereka, tetapi milik seorang dari Angkatan Udara yang mobilnya dipinjam oleh dua musisi ini. Bahkan saat meminjam mobil itu, mereka sama sekali tidak mengetahui kalau di mobil itu terdapat senapan angin. Itu senjata bukan senjata kita, terus terang itu senjata Om Bambang, kita sama sekali nggak tahu. Terus juga kita sempat dapat perlakuan yang nggak enak gitu ya. Kita di razia, diperiksa gitu, aman. Setelah dapat pistol, udah kita masukin ke truk, dipukulin. Ozzy dan Adri akhirnya dibebaskan tanpa syarat setelah Bambang pemilik senjata itu datang ke Polres Jakarta Timur. Tetapi sebelumnya kedua personel wayang ini sempat mendapat perlakuan kasar dari pihak polisi. Atas perlakuan itu akankah mereka menuntut balik? Balik kayaknya enggak, kita pengen clear aja nih masalah gitu. Ya udah gitu aja. Ada tuntutan. Kalau itu bukan senjata kami dan kami nggak mabuk gitu ya, itu aja. Untuk membersihkan nama lah. Pemirsa, lama tidak tampil sebagai bintang iklan, tiba-tiba saja Sophia Latjuba muncul serentak dalam sejumlah iklan. Gebrakan mantan istri Indra Lesmana ini tentu saja membuat banyak orang terkesima. Sophia Latjuba dikabarkan ngejar setoran lantaran merek iklan yang dibintanginya dianggap produk untuk masyarakat menengah ke bawah. Pemirsa, artis Sophia Latjuba memang penuh sensasi. Bukan saja dalam urusan pose vulgarnya atau gonta-ganti pasangan, tetapi juga saat Sophia dalam waktu serentak membintangi beberapa iklan di televisi. Gebrakan wanita cantik yang telah lama absen menjadi bintang iklan dan sinetron ini langsung saja menjadi perhatian masyarakat. Ada bisik-bisik yang mengatakan kalau Sophia sedang mengejar setoran lantaran produk iklan yang dibintanginya jauh dari image dirinya sebagai artis berkelas. Enggak juga sih, iklan kayak yang saya sudah bintangin sekarang ini masa saya tolak gitu dengan alasan apa? Dengan alasan karena apa? Karena ini jamu menengah ke bawah, enggak betul kok itu. Mungkin kemarin-kemarin banyak yang pembuatan iklannya kurang, ya gimana ya, mungkin disesuaikan sama pasaran juga gitu. Kembali menyinggung soal kejar setoran. Selama ini Sophie dikenal sebagai artis yang selektif dalam menerima tawaran iklan. Lalu benarkah dalam beberapa iklan yang dibintanginya saat ini Sophia banting harga? Emang iya sih. Ya istilahnya gitu, emang lagi ya mungkin ini tahun yang lagi bagus untuk saya. Emang lagi banyak main sinetron, banyak juga tawaran untuk modeling di iklan. Album juga sebentar lagi mau masuk. Ini mungkin kebetulan aja. Banyak banget job yang lagi saya tanganin gitu, termasuk ya iklan-iklan ini. Begitulah Sophie memang menganggap tahun ini sebagai tahun keberuntungannya. Adakah kesempatan ini akan dipergunakan Sophie untuk mengembalikan popularitasnya yang beberapa waktu lalu sempat tenggelam? Ya mungkin ini datang dalam satu paket ya, gitu. Selain saya cari uang, ini adalah kerjaan saya sebagai model. Ketiga ya buntut-buntutnya ya orang semakin banyak lihat saya lagi di TV gitu. Ya ini satu paket. Seorang artis diharapkan dapat menjadi image bagi produk yang dibintanginya. Pemirsa, terlepas dari gebrakan Sophie sebagai bintang iklan tahun ini, belakangan Sophie juga diisukan sedang berpacaran dengan Jason Teja Sukmana, mantan penyiar berita RCTI. Bagaimana tanggapan Sophie tentang berita tersebut? Apa benar Sophie kini berpacaran dengan Jason? Ini adalah sesuatu yang hubungan antara saya sama seseorang, siapapun itu udahlah itu antara saya sama orang ini gitu. Kalau mau memulai sesuatu yang sangat private, kalau udah 360 derajat sekeliling kita tuh memfokuskan diri pada hubungan ini, jadi ini sebenarnya siapa yang pacaran sih, ini siapa yang berhubungan. Jadi ya udahlah gitu. Saya bukannya sok-sok mau menutupi, enggak. Karena orang terserah mau gitu, saya dari dulu orangnya apa adanya kok. Menyinggung masalah pria pendamping, apakah Sophie tidak ingin memberikan Eva putrinya seorang ayah baru? Kalau ada jodoh ya kawin. Sampai sekarang belum ada jodoh. Pada saat ini kita sangat enjoy begini gitu. Walaupun ada yang kurang gitu, menjadi satu single parent adalah kerjaan yang cukup berat gitu. Apalagi ya harus cari uang. Kalau udah uang udah banyak sih nggak ada masalah. Tapi juga harus cari uang. Sementara harus memfokuskan diri pada pendidikan anak. Anak sekarang udah 7 tahun, malah butuh perhatian lebih lagi gitu. Jadi emang figur yang ketiga itu sangat dibutuhkan gitu. Tapi pada saat ini masih bisa diatasi.
Tapi saya tidak mau kawin dengan alasan itu gitu. Saya nggak mau kawin dengan alasan karena harus ada orang ketiga ini di rumah.